Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Ibu Lekok di tempat. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai PSAK 19. Materi ini mengenai aset tak berwujud. Kemudian anggota kelompok kami beranggotakan Gram Asi Zevanya Manalu dengan NIM 2021-50305, Fidelia Adeline dengan NIM 089, saya Novia dengan NIM 154, Andrew Nicholas Gilbert dengan NIM 240, Cerhana Fatih Asyari dengan NIM 290, dan Patrice Gracialani dengan NIM 369. Silakan selanjutnya akan dipaparkan oleh Andrew. Baik, saya akan mencoba untuk membantu menjelaskan pengertian aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tersebut diidentifikasi jika aset dapat dibedakan atau dipisahkan, atau aset tersebut timbul dari kontrak atau hak legal. Aset dapat dikendalikan atau terkontrol dan memiliki keuntungan ekonomis di masa depan atau di masa mendatang. Aset dapat terkontrol jika aset mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Manfaat ekonomis yang muncul yaitu mencakupi pendapatan dari penjualan barang atau jasa, kemudian penghematan biaya atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Kemudian ruang lingkup aset tidak berwujud dikecualikan dari penerapan PSAK 19. Pertama, aset tidak berwujud yang diatur pernyataan lain, kemudian aset keuangan atau di dalam PSAK 50, kemudian pengakuan dan pengukuran aset, eksplorasi dan evaluasi, kita bisa buka di PSAK 64, kemudian hak penambangan dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Berikut adalah contoh dari aset tidak berwujud. Pertama ada copyright, franchise, hak pemasaran, paten, lisensi, kuota impor, daftar pelanggan, dan software komputer. Bisa di next. Kemudian ada manfaat ekonomik masa depan. Manfaat ekonomik dari aset tak berwujud dapat pendapatan dari penjualan barang atau jasa, pengamatan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Sebagai contoh, penggunaan hak kekayaan intelektual di dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi mengurangi biaya produksi masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran. Pengakuan suatu pos sebagai aset tak berwujud mensyaratkan entitas untuk menunjukkan bahwa pos tersebut memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan. Aset tak berwujud harus diakui dan hanya jika yang pertama, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan, entitas menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan yang merepresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut. Pengakuan dan pengukuran dibagi jadi 6. Yang pertama, perolehan terpisah. Yang kedua, akuisisi sebagian dari kombinasi bisnis. Yang ketiga, akuisisi melalui hibah pemerintah. Yang keempat, pertukaran aset. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan secara internal. Yang keenam, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Umumnya, harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah aset tak berwujud akan mencerminkan probabilitas manfaat ekonomi masa depan aset yang akan diperoleh entitas. Dengan kata lain, entitas memperkirakan adanya arus masuk manfaat ekonomi, bahkan jika ada ketidakpastian tentang waktu dan jumlah arus masuk tersebut. Oleh karena itu, kriteria pengakuan probabilitas selalu dipertimbangkan untuk terpenuhi untuk perolehan aset tak berwujud secara terpisah. Sebagai tambahan, biaya aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas ketika imbalan pembelian dalam bentuk kas atau aset moneter lain.
Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi setelah dikurangi diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai dengan intensinya. Yang kedua, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jika aset tak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, maka biaya perolehan aset tak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Nilai wajar dari aset tak berwujud akan mencerminkan perkiraan pelaku pasar pada tanggal akuisisi tentang probabilitas bahwa manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dari aset tersebut akan mengalir ke entitas. Proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses dari pihak diakuisisi memenuhi kriteria aset tak berwujud jika yang pertama memenuhi definisi aset dan yang kedua teridentifikasi, yaitu dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain. Dalam beberapa kasus, aset tak berwujud dapat diperoleh secara cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Hal ini terjadi ketika pemerintah memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud ke entitas seperti hak untuk mendarat di bandar udara, hak beroperasi stasiun televisi atau radio, hak impor, hak kuota, atau hak untuk mengakses sumber terbatas lain. Sekarang saya Novia dengan NIM 154 akan membahas pengakuan dan pengukuran bagian pertukaran aset. Pada umumnya, satu atau lebih aset tak berwujud diperoleh dengan menukar antara aset tak berwujud yang bersifat moneter, non-moneter, maupun kombinasi antara keduanya. Nah, namun pembahasan ini akan mengacu pada pertukaran aset tak berwujud yang bersifat non-moneter dengan moneter. Kemudian terjadi biaya perolehan akibat pertukaran aset. Biaya perolehan umumnya diukur pada nilai wajar, kecuali apabila transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima maupun yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Kemudian entitas juga menentukan substansi komersial dengan mempertimbangkan perubahan arus kas yang akan datang di masa depan. Substansi komersial sendiri terwujud apabila konfigurasi arus kas dari aset yang diterima dengan konfigurasi arus kas dengan aset yang diserahkan itu memiliki nilai yang berbeda. Kemudian nilai spesifik entitas dari bagian operasi terpengaruhi oleh transaksi yang berubah sebagai akibat dari pertukaran. Dan selisih antara konfigurasi dan nilai spesifik entitas selisih keduanya. Kemudian nilai wajar suatu aset tak berwujud dapat diukur secara andal apabila variabilitas dalam rentang pengukuran untuk aset tersebut tidak signifikan, atau probabilitas dari berbagai estimasi dalam rentang tersebut itu dikatakan rasional dan digunakan dalam mengukur nilai wajar. Kemudian kita masuk ke pembahasan goodwill yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal biasanya tidak diakui sebagai aset, karena goodwill bukan sumber daya yang teridentifikasi, melainkan goodwill timbul dari pengeluaran yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi masa depan, tetapi tidak berakibat pada timbulnya aset yang tak berwujud. Selisih antara nilai wajar entitas dan jumlah yang tercatat neto teridentifikasi dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai wajar dari entitas tersebut. Slide selanjutnya. Kemudian aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pada umumnya terdapat kesulitan untuk menilai apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal ini memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tak berwujud. Kesulitan ini timbul ketika proses mengidentifikasi apakah telah timbul dan saat timbulnya aset ini menghasilkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Dan satu lagi, ketika proses menentukan biaya perolehan aset tak berwujud, biasanya perusahaan kesulitan untuk menentukan nilai yang andal. Nah, dalam menentukan apakah suatu aset tak berwujud dihasilkan secara internal atau memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tak berwujud, entitas umumnya mengklasifikasikan proses yang dihasilkan menjadi dua tahap, yaitu tahap penelitian atau tahap riset dan tahap pengembangan.
Pada tahap penelitian, entitas ini tidak mengakui aset tak berwujud yang timbul dari tahap ini, karena umumnya entitas tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut akan memberikan manfaat besar untuk ekonomi masa depan. Maka pada tahapan ini, pada tahap penelitian atau riset, pengeluaran diakui sebagai beban. Contoh-contoh pengeluaran yang diakui sebagai beban pada tahap penelitian adalah tahapan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, kegiatan pencarian, evaluasi, seleksi final, pencarian alternatif, dan perumusan desain, evaluasi, dan seleksi final. Kemudian tahap pengembangan, aset yang timbul pada proses pengembangan akan diakui sebagai biaya apabila terdapat kelayakan teknis aset tersebut diakui sehingga aset tersebut dapat digunakan maupun dijual. Kemudian adanya intensi untuk menyelesaikan aset tak berwujud untuk kemudian entitas dapat menggunakan ataupun menjualnya. Yang ketiga adalah kemampuan entitas untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut. Keempat, bagaimana aset tak berwujud menghasilkan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas. Kemudian tersedianya sumber daya untuk menghasilkan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan maupun menjual aset tersebut sehingga memberikan manfaat bagi entitas. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengukur pengeluaran yang dapat diatribusikan terhadap aset tak berwujud selama pengembangannya. Pada tahap pengembangan terdapat beberapa kegiatan yaitu desain konstruksi dan pengujian, desain peralatan, cetakan dan pewarnaan, desain konstruksi dan operasi pabrik percontohan, dan yang terakhir adalah desain konstruksi dan pengujian alternatif. Slide selanjutnya. Kemudian kita akan membahas aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Di sini juga terdapat biaya perolehan dari aset yang tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Itu terdiri dari seluruh biaya yang dibutuhkan yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membuat, menghasilkan, dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan intensi manajemen dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Contohnya adalah biaya bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan aset tak berwujud, biaya imbalan kerja, fee untuk mendaftarkan hak hukum, dan yang terakhir adalah amortisasi atau paten dan lisensi. Dengan catatan bahwa semua biaya yang disebutkan tadi itu digunakan untuk menghasilkan aset tak berwujud sehingga siap digunakan oleh entitas. Kemudian ada juga komponen tidak termasuk biaya aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Adalah biaya penjualan, administrasi, dan biaya overhead umum lainnya. Kemudian biaya inefisiensi yang teridentifikasi atau biaya kita bisa sebut sebagai kerugian yang muncul sebelum aset tak berwujud itu dioperasikan. Dan terakhir adalah pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset. Ketiga biaya yang disebutkan tadi itu akan masuk dan dicatat sebagai kerugian maupun beban. Lanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran setelah pengakuan. Dalam pengukuran setelah pengakuan ini ada dua model yang digunakan. Yang pertama model biaya. Model biaya ini adalah model yang digunakan setelah pengakuan awal, di mana perhitungannya itu melalui biaya perolehan, dikurangi akumulasi amortisasi, lalu dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu kedua adalah model revaluasi. Model revaluasi ini adalah model yang digunakan setelah pengakuan awal, di mana dalam perhitungannya itu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi, lalu dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Selanjutnya, lalu dalam pengukuran setelah pengakuan ini itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Lalu yang pertama itu jika aset tak berwujud tidak dapat direvaluasi karena tidak terdapat pasar aktif karena untuk aset tersebut, maka perhitungannya itu harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi lalu dikurangi oleh akumulasi rugi penurunan nilai. Lalu
Yang kedua, jika aset tak berwujud tidak dapat diukur dengan referensi pasar aktif, di mana perhitungannya itu nilai pasar aktif dikurangi akumulasi amortisasi, lalu dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Dalam model evaluasi ini digunakan setelah suatu aset diakui awal dengan model biaya. Akan tetapi jika diakui dari model biaya hanya sebagian dari aset, maka model evaluasi dapat diterapkan untuk keseluruhan aset. Selanjutnya, umur manfaat. Dalam umur manfaat ini kita bisa melihat apabila aset tak berwujud itu dia terbatas, maka aset tak berwujud itu bisa diamortisasi. Tetapi apabila aset tak berwujud itu tidak terbatas, maka itu tidak diamortisasi. Terbatas di sini dimaksud itu bisa dilihat dari masa manfaatnya yang tercantum pada dokumen pengadaannya. Atas dasar ini, maka aset tak berwujud ini akan dilakukan amortisasi sampai dengan masa manfaatnya habis. Seperti yang kita tahu, mungkin bisa 5 tahun atau berapa tahun. Tetapi kalau tidak terbatas ini memiliki artian berarti tidak bergantung pada rencana pengeluaran di masa depan yang melebihi dari yang disyaratkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Berarti ini bisa lebih dari masa manfaatnya tercantum pada dokumen. Selanjutnya, aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Periode amortisasi. Nilai depresiasi sebuah aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus dialokasikan secara sistematis panjang manfaatnya. Amortisasi harus dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah terdepresiasi aset atas dasar yang sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi tersebut. Next. Aset tidak berwujud dengan manfaat terbatas, juga ada nilai residu. Nilai residu, nilai yang dapat diamortisasi atas suatu aset dengan masa manfaat terbatas ditentukan setelah mengurangi nilai residunya. Nilai residu yang tidak sama dengan nol memberikan implikasi bahwa perusahaan berharap untuk melepaskan aset tidak berwujud tersebut sebelum masa ekonomisnya berakhir. Penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika manfaat aset yang diperkirakan berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Penurunan nilai aset. Penilaian kembali umur manfaat aset tidak berwujud dari tidak terbatas menjadi terbatas merupakan salah satu indikasi kemungkinan aset mengalami penurunan nilai. Keterpulihan jumlah tercatat rugi penurunan nilai. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud mengalami penurunan nilai, entitas mengharapkan PSAK 18, penurunan nilai aset, PSAK 48 menjelaskan kapan dan bagaimana entitas menelaah jumlah tercatat aset, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan dari aset, dan kapan entitas mengakui atas membalik rugi nilai penurunan nilai. Penghentian dan pelepasan. Suatu aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam proses pelepasan
ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Next. Keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian pengakuan suatu aset tidak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan, jika ada, dan nilai wajar aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya, kecuali PSAK 30 revisi tahun 2007, sewa mengecualikan hal tersebut seperti sebuah penjualan dan penyewaan kembali. Keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Pelepasan suatu aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai cara, contohnya melakukan penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan. Dalam menentukan tanggal penghapusan aset seperti itu, suatu entitas menerapkan kriteria dalam PSAK 23 revisi tahun 2009, pendapatan untuk mengakui pendapatan dari penjualan barang. PSAK 30 revisi tahun 2007, sewa diterapkan pada penghapusan dengan cara penjualan dan sewa kembali. Selanjutnya ada pengungkapan. Pengungkapan secara umum. Pengungkapan secara umum adalah suatu entitas yang harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tidak berwujud yang dapat dipisahkan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya. Next. Entitas mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud yang dipisahkan antara aset tak berwujud. Yang pertama itu ada aset yang didapatkan oleh internal dengan yang lainnya. Kedua, memiliki masa manfaat terbatas atau tak terbatas. Ketiga, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Keempat, jumlah tercatat bruto dan akan diakumulasikan amortisasi dengan akumulasi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, akun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Keenam, penambahan, penurunan kerugian, penurunan nilai, amortisasi yang diakui, perubahan lainnya pada jumlah tercatat selama periode. Yang ketujuh, untuk aset tak berwujud tak terbatas. Kedelapan, untuk yang menggunakan model revaluasi. Dan yang terakhir, nilai keseluruhan biaya riset dan pengembangan yang diakui sebagai biaya selama periode. Lanjut itu ada aset tak berwujud yang menggunakan model revaluasi setengah pengakuan. Yang pertama itu ada hak paten, kedua hak merek dagang, dan yang ketiga goodwill. Yang ini ada pengeluaran penelitian dan pengembangan. PSAK 19 ada standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang pengeluaran penelitian dan pengembangan. Standar ini memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan. Berikut adalah poin-poin penting terkait pengeluaran penelitian dan pengembangan dalam PSAK 19. Nah, yang pertama itu ada penelitian. Biaya penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Penelitian adalah upaya yang direncanakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau memahami fenomena baru tanpa tujuan atau rencana spesifik untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Biaya penelitian ini tidak dapat diakui sebagai aset karena sifatnya eksploratif. Yang kedua, pengembangan. Biaya pengembangan diakui sebagai aset jika memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK 19. Pengembangan merujuk pada aplikasi pengetahuan atau pemahaman dari penelitian atau proyek komersial untuk produksi barang atau layanan baru atau yang telah ada dengan peningkatan yang signifikan. Jika biaya pengembangan memenuhi syarat-syarat pengakuan, seperti dapat diukur dengan andal dan manfaat ekonomi yang diharapkan, biaya tersebut dapat diakui sebagai aset. Pengakuan biaya sebagai aset untuk pengembangan hanya terjadi jika memenuhi kriteria spesifik
PSAK 19. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, biaya pengembangan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. PSAK 19 memberikan pedoman yang lebih terperinci dan kriteria yang harus dipenuhi agar biaya penelitian dan pengembangan dapat diakui sebagai aset. Adanya perbedaan antara penelitian dan pengembangan menjadi faktor penting dalam pengakuan dan perlakuan akuntansi yang berbeda dalam standar ini. Selanjutnya ada tanggal efektif dan ketentuan tersisi. Pertama ada pertukaran aset serupa. Dalam PSAK di Indonesia, tanggal efektif dan ketentuan tersisi untuk pertukaran aset serupa bisa bervariasi tergantung pada standar akuntansi yang digunakan dalam situasi tertentu. Salah satu PSAK yang relevan dalam konteks ini adalah PSAK 73 tentang pertukaran aset non-moneter. Tanggal efektif dalam konteks pertukaran aset serupa merujuk pada tanggal di mana transaksi atau pertukaran tersebut sebenarnya terjadi dan dimulai secara resmi. Sedangkan ketentuan tersisi dalam PSAK seringkali merujuk pada bagaimana perbedaan nilai antara aset yang diberikan dan diterima akan diperlakukan dalam pelaporan keuangan. PSAK 73 juga mengatur bahwa pertukaran aset serupa yang dapat dikelompokkan sebagai pertukaran sejenis dapat diakuntansi menggunakan metode nilai wajar aset yang diberikan apabila kriteria tertentu terpenuhi. Namun, ketentuan tersisi spesifik dalam PSAK 73 atau dalam PSAK lain yang relevan akan memberikan panduan lebih rinci mengenai bagaimana nilai perbedaan antara aset yang diberikan dan diterima yang akan diperlakukan dalam laporan keuangan serta bagaimana tanggal efektif pertukaran tersebut akan diakui. Biasanya, PSAK menetapkan aturan mengenai pengisian nilai, pengakuan keuntungan atau kerugian, serta pengakuan nilai yang baru sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sebagai contoh, dalam PSAK 16 tentang aset tetap, aturan-aturan terkait nilai wajar, penyusutan, dan dampak perubahan nilai pada aset tetap mungkin berlaku. Jika terjadi pertukaran aset, ketentuan tersisi akan mengatur langkah-langkah akuntansi yang perlu diambil termasuk penyusunan nilai dan pengakuan keuntungan atau kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, mengenai PSAK 19 yang menjelaskan tentang aset tak berwujud. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.